Kita lanjutkan pelajaran untuk saat ini tentang gerak lurus. Kita sudah memasuki kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya pada sistem gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Untuk saat ini, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang gerak lurus, di mana gerak lurus ini dibagi menjadi dua, yaitu ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, saat ini kita akan mempelajari terlebih dahulu untuk gerak lurus beraturan itu sendiri. Marilah kita lanjutkan pelajaran tentang gerak lurus beraturan. Berdasarkan bentuk lintasannya, gerak itu bisa disebut atau memiliki lintasan gerak lurus, gerak melengkung, dan gerak melingkar. Jadi kalau kita lihat lintasannya di sini ada 3 macam gerakan. Ada gerak lurus, lintasannya berupa garis lurus, gerak melengkung, gerak parabola, jadi lintasannya seperti parabola seperti ini. Jadi melengkung seperti bola ditendang, tuh dia akan ke atas, kemudian kembali ke tanah lagi. Sedangkan gerak melingkar, di sini akan gerakannya berputar, jadi melingkar, seperti bumi mengelilingi matahari. Kita perhatikan, untuk saat ini kita akan memperjelas tentang gerak lurus itu sendiri. Coba perhatikan perbedaan antara seorang sprinter yang berlari 100 meter dengan seorang striker yang menggiring bola, juga sepanjang 100 meter. Ini jelas berbeda. Seorang sprinter, dia akan bergerak dengan lurus. Dia akan berlari secepatnya dengan lurus. Tetapi seorang striker, nggak mungkin dia harus bergerak atau lari lurus, karena dia harus mendribble bola sejauh 100 meter itu sendiri. Jadi tidak lurus lintasannya. Nah, sehingga di sini maka kita akan mengkhususkan pelajaran untuk kali ini, yaitu tentang gerak lurus, bahwa gerak lurus dalam hal ini kita anggap gerakan yang ideal, karena sepertinya dalam kehidupan sehari-hari gerak lurus yang benar-benar lurus itu jarang sekali kita temui. Contoh misalnya, meskipun ada di jalan tol, meskipun itu merupakan gerak lurus, tapi itu tidak 100% lurus, karena ada belokan-belokan sedikit, karena untuk menghindar halangan di depannya atau harus menyalip, maka dia juga tidak lurus. Maka secara ideal kita bisa menyatakan bahwa gerak lurus itu gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus. Dalam laboratorium, untuk mengamati gerak lurus itu kita menggunakan taken timer. Apa itu taken timer? Ini adalah alat untuk mencatat waktu sehingga kita mengetahui kecepatan gerak suatu benda. Dan ini merupakan prototipe, jadi bentuk kecil yang dilakukan di laboratorium. Bagaimana cara kerjanya? Nah, kita coba perhatikan video berikut ini. Ticker timer. A ticker timer is used in laboratories to measure speeds. Ticker timer uses electricity to make a flexible metal strip move up and down 50 times in a second. Each time when it moves down, it presses on a piece of paper and leaves a dot on a piece of paper tape.
If the paper tape is not moving, the ticker timer makes 50 dots in 1 second, all in the same place. If the paper tape is fixed to something which is moving, the tape is pulled through and so the dots are spread out. We can work out the speed by measuring how far the tape has been pulled through, and we can find the time from counting the dots on the tape. Dari hasil taken timer untuk gerak lurus, maka kita dapatkan pola pita semacam ini. Perhatikan. Jadi taken timer itu akan menghasilkan titik 1, 2, terus. Perhatikan di sini. Titik itu dot yang dihasilkan oleh taken timer itu semacam ini, khususnya untuk gerak lurus beraturan. Nah ini, perhatikan antara jarak satu titik dengan titik yang lain. Bagaimana? Ya, ini sama. Setiap satu titik ke titik yang lain itu jaraknya sama dan ditempuh dalam waktu yang sama. Nah, sehingga ini yang disebut dengan gerak lurus beraturan. Jadi lintasannya lurus, waktu yang dipakai atau yang ditempuh juga sama, karena itu disebut beraturannya semacam ini. Jadi lintasannya lurus dan waktunya juga beraturan. Dari satu ke waktu tetap. Cut. Kalau kita potong pita itu pada di sini kita ambil setiap 5 titik, 5 dot kita potong, kemudian kita potong lagi setiap 5 titik, kita potong lagi, maka potongan-potongan itu kita susun dalam satu grafik atau diagram antara sumbu Y, ini yang menyatakan kecepatan atau kelajuan, dan sumbu X, ini waktu. Jadi satu potongan ini menunjukkan kelajuan. Jadi dia, anggap saja dalam satu potongan ini ditempuh dalam waktu 1 sekon, maka dia menempuh 5 titik dalam 1 sekon. Potongan yang berikutnya juga sama. Potongan yang kedua, potongan yang ketiga sama. Potongan yang keempat sama. Kita ambil sampai 5 potongan. Jadi di sini ada masing-masing memiliki panjang yang sama. Karena setiap 5 titik ditempuh dalam waktu yang sama. Itu yang disebut ini kecepatannya. Jadi dalam ini 5 titik 1. Titik yang kedua, sekon yang kedua juga dia menempuh ada 5 titik. Ini artinya 5 titik per sekon. 5 titik per sekon, seperti itu. Sehingga dari sini kita akan mendapatkan satu bentuk persegi. Jadi bentuk persegi ini, kalau kita perhatikan tadi, ini mewakili dari potongan-potongan pita yang kita ambil dari taken timer, di mana setiap potongan itu memiliki panjang yang sama, karena disebut dengan beraturan. Jadi kelima potongan pita ini dapat diwakili dalam bentuk persegi. Dalam persegi ini kita mengenal ada panjang dan ada lebar. Daerah yang diarsir ini adalah luas persegi.
luas persegi ini sama dengan jarak tempuh. Artinya, jarak tempuh itu sama dengan luas persegi. Dari mana kita perolehnya? Yaitu bahwa panjang kali lebar. Jadi luas persegi itu sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya sendiri mewakili apa? Mewakili waktu. Lebarnya mewakili kelajuan. Sehingga jarak tempuh yang merupakan luas persegi ini sama dengan kelajuan dikalikan dengan waktu. Jadi sama saja di sini. Perkalian itu boleh dibolak-balik. Jadi jarak tempuh sama dengan kelajuan dikalikan waktu. Di mana di sini S ini merupakan jarak tempuhnya dengan satuan meter. V itu kelajuan dengan satuan meter per sekon. Dan T itu adalah waktu dengan satuan sekon. Grafik gerak lurus beraturan antara jarak dan waktu, kita peroleh gambaran seperti ini. Pada sumbu Y, ini mewakili jarak dengan satuan meter, sedangkan sumbu X mewakili waktu dengan satuan sekon. Masing-masing koordinat kita hubungkan dari sumbu Y ke sumbu X. Ini kita hubungkan koordinat dari sumbu Y ke sumbu X. Titik temu antara koordinat sumbu Y dan sumbu X, dari titik 0 kita ambil garis lurus. Garis lurus yang memiliki kemiringan tertentu ini menunjukkan kelajuan benda. Jadi pada grafik garis lurus antara jarak dan waktu, kemiringan itu menunjukkan kelajuan benda. Dalam hal ini, kita perhatikan di sini ada angka 2, 4, kemudian di sini 1 dan 2. Pada koordinat sumbu Y menunjukkan angka 2, di koordinat sumbu X menunjukkan angka 1. Artinya di sini bahwa kelajuan benda ini adalah 2 dibagi dengan 1, yaitu berarti 2 meter per sekon. Demikian juga apabila kita ambil pada titik 4, ini akan bertemu dengan angka 2. Artinya kita bandingkan 4:2 akan menghasilkan angka 2 meter per sekon. Jadi kemiringan ini menunjukkan kelajuan sebesar 2 meter per sekon. Apabila kita bandingkan di sini, ada 2 grafik pada gerak lurus beraturan antara jarak dan waktu. Kita menunjukkan bahwa semakin besar kemiringan atau semakin tegak, maka semakin besar kelajuannya. Kita perhatikan pada grafik di sebelah kiri. Ini menunjukkan bahwa pada saat di sumbu Y menunjukkan angka 2, ini akan bertemu dengan angka 1. Ini artinya bahwa kelajuannya adalah 2:1, 2 meter per sekon. 4:2 adalah 2 meter per sekon. Sedangkan di sini kita lihat 1:1, ini 1/1, artinya 1 meter per sekon. 2 bertemu dengan 2, artinya 2:2 juga 1. Di sini bahwa semakin mendekati sumbu Y, semakin tegak, maka semakin besar kelajuannya. Sampai pada kesimpulan, pada gerak lurus beraturan, yang pertama yaitu bahwa gerak lurus beraturan merupakan gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Kelajuan tiap waktunya selalu tetap.
tidak memiliki percepatan atau percepatannya sama dengan 0 karena setiap selang waktunya delta V-nya adalah 0, tidak memiliki perbedaan kelajuan. Persamaan pada gerak lurus beraturan itu berlaku bahwa jika ingin menentukan jarak, itu adalah kelajuan dikalikan dengan waktu. Untuk menentukan kelajuan, maka jarak dibanding dengan waktu. Itu untuk pembahasan gerak lurus beraturan. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan pada gerak lurus berubah beraturan pada pertemuan yang akan datang. Selalu semangat dan sehat selalu. Terima kasih untuk pertemuan pada saat ini, semoga bermanfaat.